Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda ibu semuanya, siswa-siswi SMP Sekota Padang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan membahas tentang minuman yang halal dan yang haram. Topik pembahasan kita diantaranya pengertian minuman halal, pengertian minuman haram, jenis-jenis minuman haram, manfaat memakan dan meminum yang halal, dan yang terakhir akibat memakan dan meminum yang haram. Ananda semuanya, sekarang kita lihat apa yang dikatakan dengan minuman yang halal. Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Imam Syafi'i mengatakan, hukum asal dari minuman ini adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dalam nas Al-Quran atau yang melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menghalalkan minuman karena bermanfaat bagi tubuh kita. Begitu juga sebaliknya, Allah haramkan suatu minuman itu karena akan ada mudarat atau efek negatifnya bagi tubuh kita. Sekarang kita lihat apa yang menjadi kategori dari minuman yang halal. Yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat. Yang ketiga, tidak bernajis. Dan yang keempat, didapat dengan cara yang halal. Ananda ibu semuanya, sekarang sebelum kita melihat jenis-jenis minuman yang haram, kita pelajari dulu apa yang dikatakan dengan minuman yang haram itu. Minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa Allah melarang karena akan mendatangkan mudarat bagi tubuh dan jiwa kita. Sekarang kita lihat minuman yang haram itu. Yang pertama, minuman yang memabukkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Berdasarkan hadis tersebut dapat dilihat bahwa semua yang memabukkan, baik berupa zat cair, zat padat, baik yang diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh, seperti ganja, narkotika, morfin, heroin, atau minuman beralkohol lainnya. Nah, ini semuanya haram untuk dimakan. Baik sedikit ataupun banyak, itu hukumnya haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Yang kedua, minuman yang bernajis. Di sini dapat dilihat contohnya adalah air kencing dari kucing. Kucing adalah salah satu binatang yang dagingnya haram untuk dimakan. Ada suatu kaidah yang berbunyi bahwa hewan yang haram dagingnya untuk dimakan, maka kotorannya seperti tahi dan air kencingnya itu juga haram. Yang terakhir, minuman yang diharamkan itu adalah minuman yang didapat dengan cara yang batil. Batil itu artinya tidak halal. Seperti minuman yang didapat dengan cara merampok, merampas, memeras, atau bahkan mencuri. Ini tidak boleh. Berarti ketiga jenis minuman ini haram untuk diminum.
Ananda semuanya, apabila kita mengkonsumsi semua makanan dan minuman yang halal, tentunya ini akan mendatangkan manfaat bagi tubuh kita, bagi jiwa kita. Di antara dari manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ini, yang pertama adalah memiliki akhlakul karimah. Karena setiap makanan itu akan menjadi tenaga dalam beribadah dan beraktivitas. Yang kedua, terjaga kesehatannya. Karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu akan bergizi dan akan dapat menyehatkan tubuh kita. Kemudian yang ketiga, mampu untuk mencerdaskan pikiran kalau kita memakan dan meminum yang halal. Yang keempat, dapat menghindari diri dari berbagai penyakit. Nah, ini tentunya apabila kita memakan dan meminum yang haram, sudah pasti banyak di sana terdapat virus-virus atau bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Nah, yang terakhir, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai makhluknya sudah mematuhi perintah dalam memilih makanan dan minuman yang dihalalkan. Kalau tadi kita melihat manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, terakhir kita akan lihat akibat buruk dari meminum atau memakan yang haram. Yang pertama, dapat merusak jiwa mental kita atau hancurnya psikologis kita. Nah, di sini seperti bisa menyebabkan berbagai macam penyakit psikologi atau gangguan jiwa seperti gangguan daya ingat, mental, atau kegagalan daya pikir. Atau juga bisa menimbulkan beban mental, emosional, sosial yang sangat berat. Dan yang terakhir bisa menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan, bahkan bisa menghancurkan masa depan seseorang. Di antara akibat buruk yang kedua, yaitu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah karena dosanya menghalangi semua ibadah yang dilakukannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengganggu kesehatan. Misalnya, kalau kita biasa mengkonsumsi khamar itu dapat menyebabkan penyakit fisik seperti tekanan darah tinggi, kanker, jantung, level, atau bahkan sistem kekebalan tubuh kita bisa menurun sehingga bisa merusak jaringan syaraf-syaraf otak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, dapat merusak jiwa atau psikologi. Ananda semuanya, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda ibu semuanya, siswa-siswi SMP sekota Padang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan membahas tentang minuman yang halal dan yang haram. Topik pembahasan kita diantaranya pengertian minuman halal, pengertian minuman haram, jenis-jenis minuman haram, manfaat memakan dan meminum yang halal, dan yang terakhir
akibat memakan dan meminum yang haram. Ananda semuanya, sekarang kita lihat apa yang dikatakan dengan minuman yang halal. Minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Imam Syafi'i mengatakan hukum asal dari minuman ini adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dalam nas Al-Quran atau yang melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menghalalkan minuman karena bermanfaat bagi tubuh kita. Begitu juga sebaliknya, Allah haramkan suatu minuman itu karena akan ada mudarat atau efek negatifnya bagi tubuh kita. Sekarang kita lihat apa yang menjadi kategori dari minuman yang halal. Yang pertama, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat. Yang ketiga, tidak bernajis. Dan yang keempat, didapat dengan cara yang halal. Ananda ibu semuanya, sekarang sebelum kita melihat jenis-jenis minuman yang haram, kita pelajari dulu apa yang dikatakan dengan minuman yang haram itu. Minuman yang haram adalah minuman yang tidak boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa Allah melarang karena akan mendatangkan mudarat bagi tubuh dan jiwa kita. Sekarang kita lihat minuman yang haram itu. Yang pertama, minuman yang memabukkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Berdasarkan hadis tersebut dapat dilihat bahwa semua yang memabukkan, baik berupa zat cair, zat padat, baik yang diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh, seperti ganja, narkotika, morfin, heroin, atau minuman beralkohol lainnya. Nah, ini semuanya haram untuk dimakan. Baik sedikit ataupun banyak, itu hukumnya haram dan termasuk ke dalam dosa besar. Yang kedua, minuman yang bernajis. Di sini dapat dilihat contohnya adalah air kencing dari kucing. Kucing adalah salah satu binatang yang dagingnya haram untuk dimakan. Ada suatu kaidah yang berbunyi bahwa hewan yang haram dagingnya untuk dimakan, maka kotorannya seperti tahi dan air kencingnya itu juga haram. Yang terakhir, minuman yang diharamkan itu adalah minuman yang didapat dengan cara yang batil. Batil itu artinya tidak halal. Seperti minuman yang didapat dengan cara merampok, merampas, memeras, atau bahkan mencuri. Ini tidak boleh. Berarti ketiga jenis minuman ini haram untuk diminum. Ananda semuanya, apabila kita mengkonsumsi semua makanan dan minuman yang halal, tentunya ini akan mendatangkan manfaat bagi tubuh kita, bagi jiwa kita. Di antara dari manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ini, yang pertama adalah memiliki akhlakul karimah. Karena setiap makanan itu akan menjadi tenaga dalam beribadah dan beraktivitas. Yang kedua, terjaga kesehatannya. Karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi itu akan bergizi
dan akan dapat menyehatkan tubuh kita. Kemudian yang ketiga, mampu untuk mencerdaskan pikiran kalau kita memakan dan meminum yang halal. Yang keempat, dapat menghindari diri dari berbagai penyakit. Nah, ini tentunya apabila kita memakan dan meminum yang haram, sudah pasti banyak di sana terdapat virus-virus atau bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan penyakit bagi tubuh kita. Nah, yang terakhir, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai makhluknya sudah mematuhi perintah dalam memilih makanan dan minuman yang dihalalkan. Kalau tadi kita melihat manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, terakhir kita akan lihat akibat buruk dari meminum atau memakan yang haram. Yang pertama, dapat merusak jiwa mental kita atau hancurnya psikologis kita. Nah, di sini seperti bisa menyebabkan berbagai macam penyakit psikologi atau gangguan jiwa seperti gangguan daya ingat, mental, atau kegagalan daya pikir. Atau juga bisa menimbulkan beban mental, emosional, sosial yang sangat berat. Dan yang terakhir bisa menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan, bahkan bisa menghancurkan masa depan seseorang. Di antara akibat buruk yang kedua, yaitu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah karena dosanya menghalangi semua ibadah yang dilakukannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengganggu kesehatan. Misalnya, kalau kita biasa mengkonsumsi khamar itu dapat menyebabkan penyakit fisik seperti tekanan darah tinggi, kanker, jantung, level, atau bahkan sistem kekebalan tubuh kita bisa menurun sehingga bisa merusak jaringan syaraf-syaraf otak. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, dapat merusak jiwa atau psikologi. Ananda semuanya, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.